Iya, selamat siang Bu Vina. Perkenalkan saya Fatima Zahra, perwakilan dari kelompok satu, mata kuliah perpajakan Universitas Dian Nusantara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bu Vina untuk berbincang dengan kami hari ini ya mengenai pemenuhan kewajiban wajib pajak di sektor usaha. Baik Bu, untuk memulai obrolan kita, boleh kali ini terlebih dahulu memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit profil serta jenis usaha apa sih yang sedang Ibu jalankan gitu. Ya baik. Selamat siang juga Fatima Zahra. Perkenalkan saya Vina, pemilik usaha bengkel Selamat Jaya Abadi yang melayani servis berkala, perbaikan kendaraan seperti pergantian suku cadang, terus serta layanan cuci cuci mobil dan steam kendaraan. Usaha ini melayani pelanggan perorangan biasanya ataupun perusahaan gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Layanannya sangat lengkap dari servis sampai cuci kendaraan dan pasarnya pun cukup luas ya, Bu Vina, sampai ke korporat. Terkait dengan operasional bengkel yang skalanya cukup besar, ini Bu, dalam menjalankan usaha bengkel Selamat Jaya Abadi Motor, pajak daerah apa saja sih yang biasanya dikenakan atau menjadi kewajiban usaha Ibu nih gitu? Ya untuk usaha bengkel ini lokasinya di Karawang, jadi pajak daerah yang berkaitan antara lain itu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti itu. Dan untuk layanan cuci mobil dan SIM kendaraan, tarif PBJT-nya itu umumnya dikenakan sebesar 10% dan dari nilai transaksi jasa. Seperti itu. Selain itu, usaha saya ini juga memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan perkantoran PBBP 2 atas bangunan dan lahan usaha sesuai NJOP yang berlaku begitu. Baik Bu, menarik sekali ya karena sekarang mekanismenya sudah menggunakan PBJT pasca UU HKPD yang baru ya. Lalu karena dari sisi administrasinya sendiri, bagaimana biasanya proses penghitungannya nih Bu? Pembayaran hingga pelaporan pajak-pajak daerah tersebut dilakukan oleh manajemen bengkel Ibu sendiri gitu, bagaimana Bu? Ya baik, biasanya kami menghitung omset atau dasar pengenaan pajak setiap bulan, kemudian melakukan pelaporan dan pembayaran melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Baik secara online maupun melalui bank yang ditunjuk gitu kan, dan juga bukti pembayaran dan dokumen pendukung simpan sebagai resipt seperti itu. Berarti secara berkala setiap bulannya selalu tertib dihitung dan dilaporkan ya, Bu. Keren sekali sih, patut kita ini, apa, dukung gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Ibu Vina sendiri, sebagai pelaku usaha, apakah sih proses pembayaran pajak daerah yang sudah yang sudah berjalan gitu saat ini, terutama di wilayah Karawang gitu, dirasanya kan sudah mudah atau masih ada hal-hal yang membingungkan gitu, Bu, terkait pajak daerahnya? Ya, sejauh ini ya secara umum sudah lebih mudah gitu kan, dibandingkan beberapa tahun yang lalu karena sebagian besar dapat dilakukan secara online gitu. Namun terkadang masih terkendala nih seperti kendala teknis pada sistem atau perbedaan pemahaman mengenai ketentuan yang berlaku gitu. Iya sih betul, Bu, di era digitalisasi ini memang sangat membantu, tapi sistemnya kadang punya tantangannya sendiri ya, Bu, ya, di lapangan. Menyambung soal kendala teknisi tadi, apa saja sih kendala atau tantangan yang paling sering Ibu temui di pengurusan pajak daerah ini, Bu? Ya kendala yang sering ditemui itu biasanya perubahan regulasi yang belum Mmm. sepenuhnya kita pahami oleh sebagai pemilik usaha, terus juga gangguan sistem saat laporan seperti itu, dan juga perlunya penjelasan yang lebih rinci mengenai objek dan tarif pajak yang dikenakan pada jenis usaha tertentu seperti itu. Wah berarti perubahan regulasi ini memang sering membuat dinamis ya, Bu, ya. Terkait kendala pemahaman regulasi tersebut, apakah dari pihak pemerintah daerah sendiri pernah nih memberikan sosialisasi atau edukasi formal gitu kepada Ibu selaku usaha bengkel lainnya gitu, Bu? Oh ya, ya pernah informasi biasanya itu diperoleh melalui sosialisasi dari pemerintah daerah, terus media sosial resmi, website pemerintah daerah itu sendiri, serta penyuluhan yang diadakan oleh instansi terkait. Namun frekuensi sosialisasi masih dapat ditingkatkan lagi agar lebih banyak pelaku usaha memahami kewajibannya seperti itu. Berarti edukasi yang sangat masif memang sangat, masih krusial gitu ya, Bu. Kalau misalnya dari kacamata Bu Vina sendiri nih sebagai pembisnis, apakah tarif dan aturan, pajak daerah yang berlaku saat ini menurut Ibu sudah proporsional dan ikut mendukung perkembangan dunia usaha khususnya untuk sektor bengkel gitu, Bu? Ya pada prinsip pelaku usaha saya sendiri ini memahami bahwa pajak itu diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah, namun tarif dan ketentuan sebaiknya tuh tetap dipertimbangkan ya.
pertimbangkan sesuai dengan kondisi usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah, sehingga tidak terlalu membebani arus kas dan tetap mendukung pertumbuhan usaha. Iya sih, saya sangat setuju ya Bu, keseimbangan antara penerima daerah dan keberlangsungan napas pelaku usaha itu sangat penting. Terakhir nih Bu Vina, apa sih saran atau harapan terbesar Ibu untuk pemerintah daerah demi meningkatkan pelayanan, sistem pemungutan maupun hubungan dengan wajib pajak ke depannya gitu Bu? Menurut saya ya, pemerintah daerah dapat meningkatkan lagi sosialisasi penyederhanaan produser laporan, prosedur pelaporan, dan memperbaiki sistem digital agar lebih stabil. Terus juga menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses, dan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak ini tuh dapat meningkat dan pelayanannya menjadi lebih baik sih. Baik Bu, luar biasa sekali ya masukan dan pandangan yang Ibu Vina berikan tadi gitu. Ya, ini menjadi data yang sangat berharga bagi kelompok kami untuk kami riset gitu ya, tugas perpajakan kelompok kami gitu di Universitas Dian Nusantara. Kami melihat bengkel Selamat Jaya Abadi Motor bukan cuma produktif secara bisnis ya, tapi juga sangat taat dan peduli terhadap pajak daerahnya nih. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, kesempatannya ya Bu Vina ya. Sukses selalu dan semakin maju usahanya. Selamat siang Bu Vina. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih juga. Audio Jungle.